Sebuah kubus diletakkan pada koordinat kartesius 3 dimensi dengan titik O sebagai origin seperti pada gambar. Sisi kubus adalah A satuan, nilai kosinus sudut terkecil yang dibentuk oleh vektor PU dan QV adalah titik-titik. Jadi di sini kita memiliki satu buah kubus PQRO STUV di mana titik O itu berimpit dengan acuan atau origin dari koordinat kartesius XYZ 3 dimensi ya. Dan yang ditanyakan adalah nilai cos sudut terkecil antara vektor PU dan vektor QV. Oke, terlebih dahulu kita akan menggambarkan vektor PU dan vektor QV yang dimaksud dalam soal ini, seperti gambar berikut. Di sini kita memiliki vektor PU yang diberi garis warna merah dan vektor QV yang diberi garis dengan warna hijau. Sebelum kita menghitung sudut yang dibentuk antara dua vektor tersebut, kita tentukan dulu apa itu vektor PU dan apa itu vektor QV. Langkah pertama atau metode pertama yang bisa kita pakai adalah kita tentukan dulu koordinat masing-masing titik, yaitu titik P, titik Q, titik U, dan titik V. Kita mulai dari titik P. Kalau kita perhatikan titik P ada di pojok sebelah sini ya. Jadi dia akan memiliki koordinat ke sumbu X adalah A, kemudian sumbu Y-nya adalah 0, dan sumbu Z-nya juga 0. Artinya titik P ini memiliki koordinat A, 0, 0, X, Y, Z. Kemudian untuk titik Q dengan cara yang sama kita bisa tentukan koordinatnya, yaitu titik Q itu memiliki koordinat ke sumbu X-nya adalah A, ke sumbu Y-nya adalah A, sedangkan ke sumbu Z-nya adalah 0. Jadi titik Q memiliki koordinat A, A, 0. Selanjutnya titik U. Titik U kita perhatikan dia akan memiliki koordinat, jadi dia ada di bidang Y dan Z. Maka koordinat X-nya adalah 0, kemudian koordinat Y-nya adalah A, dan koordinat Z-nya adalah A. Jadi 0, A, A. Dan yang terakhir adalah titik V. Titik V ini akan memiliki koordinat ke sumbu X-nya adalah 0, ke sumbu Y-nya juga 0, ke sumbu Z-nya adalah A. Jadi 0, A. Sekarang kita sudah memiliki 4 buah koordinat, yaitu koordinat P, Q, U, dan V. Selanjutnya kita akan menentukan vektor PU. Jadi vektor PU itu akan sama dengan OU atau koordinat U dikurangi OP atau koordinat P ya. Kita langsung tuliskan seperti ini. U dikurang P. Maka kita akan dapatkan, kita tuliskan vektornya dalam bentuk vektor kolom. U itu adalah 0, kemudian A, dikurangkan dengan P. P itu adalah A, 0, 0. Sehingga vektor PU memiliki koordinat atau memiliki vektor 0 dikurangi A adalah negatif A dikurangi 0 adalah A, kemudian A dikurang 0 lagi sama dengan A juga ya. Jadi di sini vektor PU-nya adalah negatif A, A. Ini adalah vektor PU. Maka dengan cara yang sama, kita bisa tentukan vektor QV. Vektor QV artinya adalah vektor OV atau vektor posisi V dikurangi dengan vektor posisi Q. Di mana vektor posisi V itu adalah 0, A. Kita tuliskan dengan vektor kolom seperti ini, 0, A dikurangkan dengan vektor Q adalah A, 0. A, 0. Sehingga vektor QV-nya akan menjadi, kita tulis dulu, vektor QV sama dengan 0 dikurangi A adalah negatif A, 0 dikurangi A juga negatif A, kemudian A dikurangi 0 adalah A. Sekarang kita sudah memperoleh vektor PU dan juga vektor QV. Selanjutnya, untuk mencari sudut antara vektor PU dan vektor QV, kita bisa menggunakan salah satu metode, yaitu kita lakukan operasi perkalian titik atau dot product antara vektor PU dan vektor QV. Misalkan sudut yang dibentuk adalah alfa, jadi sudut yang dibentuk antara vektor PU dan vektor QV sudutnya adalah alfa. Berarti kita tulis dulu ya, misalkan sudutnya adalah alfa, jadi sudut antara vektor PU dan vektor QV sama dengan alfa. Berarti kita bisa melakukan operasi bahwa PU kemudian dot QV, operasi perkalian titik itu sama dengan panjang dari PU, kemudian kita kalikan dengan panjang dari QV, kita tuliskan seperti ini, panjang atau besar dari QV dikalikan dengan kosinus alfa. Kemudian PU dot QV bisa kita lakukan operasinya ya. Kalau dot product seperti ini kita bisa lakukan dengan mengalihkan satu persatu. Jadi kita kalikan PU itu adalah negatif A dikalikan dengan QV itu negatif A. I dengan I, J dengan J, K dengan K nanti ya. Jadi kita dapatkan negatif A dikali negatif A itu sama dengan A kuadrat.
Selanjutnya kita kalikan A dengan negatif A, maka kita peroleh negatif A kuadrat. Dan yang terakhir A dengan A kita dapatkan positif A kuadrat. Selanjutnya, bagaimana cara mencari panjang PU? Jika kita memperoleh atau kita memiliki vektor PU adalah negatif A, A, maka panjang dari PU kita bisa tuliskan dulu di sini. Panjang PU itu akan sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ya. Jadi kita dapatkan negatif A dikuadratkan ditambah dengan A dikuadratkan ditambah dengan A dikuadratkan seperti ini. Atau negatif A kuadrat adalah A kuadrat tambah A kuadrat tambah A kuadrat. Jadi akar dari 3A kuadrat. Atau bisa kita sederhanakan A akar 3. Selanjutnya dengan cara yang sama maka kita juga akan mendapatkan nilai QV-nya karena sama persis. Dikuadratkan maka negatifnya juga akan hilang. Jadi A kuadrat ditambah A kuadrat ditambah A kuadrat. Kemudian kita akar kuadrat. Maka kita dapatkan juga A akar 3. Jadi panjang PU itu adalah A akar 3. Panjang QV juga sama dengan A akar 3 dikalikan dengan kosinus alfa. Selanjutnya kita tinggal operasikan bentuk matematika yang kita peroleh terakhir ini ya. Kita kerjakan A kuadrat dikurang A kuadrat itu akan habis. Maka sisanya tinggal A kuadrat yang ruas kiri, kemudian yang ruas kanan adalah A dikalikan A itu adalah A kuadrat, kemudian akar 3 dikali akar 3 adalah 3 dikalikan kosinus alfa. Atau A kuadratnya bisa kita bagi kanan kiri habis, sehingga yang ruas kiri kita punya 1 sama dengan ruas kanannya 3 dikalikan kosinus alfa. Dari sini kita bisa mendapatkan nilai kosinus alfanya adalah 1 per akar 3. Nah, kita sudah dapatkan jawaban untuk persoalan ini karena yang diminta adalah nilai kosinus sudut terkecil antara vektor PU dan vektor QV. Yaitu kita peroleh nilainya adalah 1 per 3. Ini adalah salah satu metode yang bisa kita kerjakan atau bisa kita lakukan dengan menggunakan dot product atau perkalian titik. Ada juga metode lain, ya salah satunya adalah kita bisa menggunakan aturan kosinus seperti ini ya. Jadi kita akan kerjakan soal ini dengan dua metode. Yang pertama sudah kita lakukan dengan dot product, yang kedua kita lakukan dengan aturan kosinus. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita perhatikan gambar kubusnya. Kita misalkan titik pertemuan antara vektor PU dan vektor QV. Misalkan kita beri nama adalah vektor A besar atau vektor A ya, seperti titik A, maaf, bukan vektor A tapi titik A. Kemudian karena PU dan QV adalah masing-masing diagonal ruang dari kubus, berarti titik A itu pasti terdapat di tengah-tengah antara vektor PU maupun vektor QV. Artinya panjang dari PA itu akan sama dengan panjang dari AU. Sedangkan panjang dari QA juga akan sama dengan panjang dari QV. AV maksudnya ya. Kemudian sudut alfanya di mana? Sudut alfanya kita misalkan letakkan di sini karena yang diminta sudut terkecil. Ini adalah alfa. Maka kita perhatikan segitiga AVU atau segitiga APQ akan sama aja. Kita pilih yang atas AVU atau yang bawah APQ akan mendapatkan hasil yang sama. Kita gambarkan segitiganya seperti ini. Kita gambarkan di sini, kita mungkin ke bawah dulu. Nah, di sini adalah titik A. Kemudian kita pilih segitiga yang atas ya. Kita juga bisa pakai yang bawah juga. Kemudian yang di sini adalah titik V. Kemudian yang di sebelah kanan di sini adalah titik U. Kemudian sudut alfanya ada di sini. Nah, sekarang kita akan menghitung panjang dari AU. AU itu adalah setengah dari panjang PU. Sedangkan panjang PU-nya sudah kita dapatkan yaitu A akar 3. Berarti panjang AU itu pasti setengahnya ya. Jadi setengah akar 3 dikalikan A. Atau setengah A akar 3. Demikian juga dengan panjang AV. Panjang AV itu setengah dari panjang QV. Jadi ini juga akan dapat setengah akar 3 dikalikan A. Dan yang terakhir adalah panjang VU. VU tidak lain adalah sisi dari kubus, maka panjangnya adalah A. Jika kita sudah dapatkan segitiganya seperti ini, oke, kita tulis dulu nih metode yang kedua ya. Kemudian kita lakukan atau kita gunakan aturan kosinus, di mana aturan kosinusnya adalah A kuadrat itu sama dengan sisi yang lainnya, jadi setengah akar 3A, kemudian setengah akar 3A kita kuadratkan ya, jadi setengah akar 3A, kemudian kita kuadratkan, ditambah dengan setengah akar 3A, kemudian kita kuadratkan, kemudian dikurangi 2 dikalikan sisi yang lain tersebut, setengah akar 3A, kemudian kita kalikan juga dengan setengah akar 3A, kemudian kita kalikan dengan cos alfa. Nah, ini adalah aturan kosinus pada segitiga ini. Kita akan mencari sudut alfanya atau mencari nilai cos alfanya. Lalu kita kerjakan, ini akan sama dengan A kuadrat sama dengan setengah akar 3A dikuadratkan, jadi 1/4 dikali 3. Maka ini dapat 3/4 A kuadrat, yang belakang juga sama, jadi 3/4 A kuadrat.
dikurang 2 dikalikan ini sama 3/4 A kuadrat. Kemudian kita kalikan dengan kosinus alfa. Kemudian kita lanjutkan A kuadrat sama dengan 3/4 A kuadrat ditambah 3/4 A kuadrat. Kita dapat hasilnya adalah 6/4 A kuadrat. Kemudian dikurangi dengan 6/4 A kuadrat dikalikan dengan kosinus alfa. Sehingga kita bisa sederhanakan, untuk yang mengandung cos alfa kita pindah ke ruas kiri, maka kita dapatkan 6/4 A kuadrat kosinus alfa sama dengan yang ruas kanannya kita jaga tetap 6/4 A kuadrat ya. Kita tulis dulu 6/4 A kuadrat dikurang dengan A kuadratnya pindah ke kanan jadi A kuadrat. Atau kita bisa lanjutkan pengerjaannya, kita sederhanakan jadi 6/4 A kuadrat kosinus alfa akan sama dengan 6/4 A kuadrat dikurang A kuadrat, jadi 4/4. Maka kita dapatkan 2/4 A kuadrat. Ruas kiri memiliki A kuadrat, ruas kanan juga memiliki A kuadrat, maka kita bisa coret ya. Kemudian ada 4 di sini juga ada 4, bisa kita coret. Maka sisa pengerjaannya cos alfa sama dengan ruas kanan 2 dibagi dengan ruas kirinya 6, 2/6 atau kita dapatkan 1/3 ya. Jadi kita peroleh juga nilai cos alfanya sama dengan metode sebelumnya, yaitu 1/3 cos alfanya sama dengan 1/3 atau 0,333. Oke, jadi seperti itu untuk metode atau cara mengerjakan soal pada kali ini.